Dan memang kan kalau gue tuh paling takut sama makhluk halus jujur aja. Tapi gue penasaran men. Gue pengen banget ngelihat gitu. Gue pengen banget. Bener gak sih yang dibilangin orang-orang kalau setan tuh begini wujudnya, setan tuh begini wujudnya. Gue pengen banget tahu gitu loh. Tapi gue nggak gue takutnya cuman gue ini satu yang gue takutin, gue kerasukan dan gue mati. Bisa nggak menurut lo? Belum ada sejarahnya kerasukan mati. Paling setelahnya karena kecapean gitu-gitu. Iya. Makanya gitu. itu men yang gue takutin. Tapi gue pengen sih ngeliat. Tapi katanya salah satu kedatangan pocong itu bau busuk ya, baunya tuh kayak enak banget. Iya betul. Bau busuk, bau bunga melati, bunga mawar. Lu kalau kedatangan pocong tuh gimana, Pak? Wow, dibahas. Enggak, contohnya gimana? Nggak enak ya? Nggak enak. Itu makhluk itu bungkusan permen itu. Iya. Menurut gue kayak apa ya? Makhluk yang paling gue nggak suka kalau dia datang. Maksudnya karena mengganggu banget. Iya, tahu. Jadi kayak energi neken, terus dan banyakan orang yang cerita tuh sampai nggak bisa gerak orang lihat. Apa? Sampai nggak bisa gerak. Oh. Kayak lari di tempat bisa, cuman ada yang nggak bisa gerak benar-benar kayak nggak bisa gerak. Berarti ini kalau pocong ini tipikal yang kayak usil banget ya orangnya. Bapak setan. Kayaknya sering juga dibuat kayak ilmu hitam kayak buat dikirim gitu. Kayak kalau nggak salah sering, lumayan sering. Kok gue tahu ya? Enggak, gue bukan bukan. Disclaimer nih takutnya. Enggak, gue karena pernah belajar yang gitulah pokoknya. Cuman gue nggak sampai yang nyelakai gitu. Cuman gue kebodohan gue ya itu waktu gue nantangin itu. Sebenarnya emang nggak harus nantangin sih. Salah sebenarnya, jangan dicontoh juga men ya. Kalau untuk khususnya buat teman-teman yang kayak belum punya ahli atau apa-apa, dia jangan pernah coba nantangin hal-hal yang kayak gitu deh gitu ya. Sebenarnya ya gue waktu itu dulu pun pernah nanganin orang terus kerasukan gitu. Gue pernah bisa ngeluarin. Cuman pada saat itu mungkin kayak ya namanya langit, di atas langit masih ada langit gitu loh. Mungkin dia lebih kuat gitu. Mungkin ya orang-orang bilang ya lu nya aja terlalu takut gitu. Enggak sih, enggak takut gitu, pada takut karena kalau gue takut ngapain gue nantangin dong? Iya, betul. Bener nggak logikanya? Betul. Ya, gitu loh. Maksudnya kayak makanya gue nantangin karena gue nggak takut dan gue nggak ngerasa kayak takut gitu loh. Ngapain harus takut gitu? Gue pemikiran gue kayak gitu dulu. Makanya gue nantangin. Gitu. Cuman pada saat itu ya gue dapat kayak pembelajaran sih. Sebenarnya nggak harus nantangin gitu. Karena yang di lantai sebelum-sebelumnya pun kayak ada tuh kok audio yang gitu loh yang bisik-bisik gitu. Ya, intinya ya lu jangan sosok berani buat nantangin lah gitu ya Van ya. Intinya, iya betul. Ya janganlah. Kalau lu nantangin di orang sekeliling lu nggak ada yang bisa penanganan apa-apa ya nanti lu malah celaka sendiri gitu. Bener. Karena setahu gue Van ya, sifat makhluk halus itu dia nggak mau diganggu, bener gak sih? Ya sama kayak kita lah. Misalkan lu masuk ke rumah orang tanpa salam, ya pasti kita tuan rumahnya juga kesel gitu. Kayak sama seperti mereka gitu. Jadi ya beda alam. Jadi kita harus gimana ya emang udah berdampingan gitu. Dan dia bisa ngeliat kita juga nggak bisa ngeliat dia. Jadi dimanapun tempat kalian berada itu ya harus permisi dulu. Mau kencing juga tuh. Pertama tuh paling bahaya mau kencing ya. Gue punya cerita nih Van sedikit. Bentar. Gue koreksi dulu kata-kata tadi. Gue sampai kaget lu ngomong kayak gitu. Sebenarnya gini, lu bilang kayak mereka bisa ngeliat kita. Iya. Sebenarnya gini, karena di beda alam, mereka pun sebenarnya hanya makhluk yang bisa aja yang ngeliat kita. Maksudnya kayak kita juga bisa ngeliatnya karena orang yang bisa doang gitu. Jadi nggak semuanya bisa sebenarnya. Iya. Semua orang bisa. Cuman karena emang tinggal di bumi yang sama, cuma beda alam kan. Iya betul. Ngerti gak? Ya. Jadi orang yang bisa juga kayak nampakin diri pun sebenarnya mereka butuh energi yang banyak juga. Iya betul. Buat kayak gitu. Betul. Gue mau cerita nih Van. Teman gue juga pernah main, dia lagi nongkrong di dekat rumah gue lah. Tapi gue nggak nongkrong, ini gue jadi ceritain aja. Nah teman gue ini kencing di bawah toren. Kebetulan toren di rumah gue itu yang di dekat rumah gue lu tahu kan? Nah jadi di dekat rumah gue itu bocah-bocah teman-teman gue pada nongkrong situ, dia kencing tanpa permisi. Ini beneran nih, kisah beneran nih. Teman gue jengukin juga.
Akhirnya apa men? Dia dikencingin kuntilanak men. Beneran dikencingin? Beneran. Matanya tiba-tiba merem, nggak bisa kebuka. Dibawa ke dokter, dibawa ke orang pintar, katanya dia udah nggak bisa lihat sampai sekarang. Itu masih ada rumah dekat. Sampai sekarang nggak bisa? Nggak bisa. Di belakang rumah gue baca topes. Ada orangnya bener ada? Ada. Anjir. Itu menurut gue serem banget sih man. Dan lebih parah dari gue ya. Gue nengok, gue jengukin. Dan ya udah, mamanya pengen nangis dan ya itu sih menurut gue. Makanya gue kalau kencing di mana-mana selalu hati-hati aja sih, permisi. Kejadiannya sama. Lu inget gak kita pernah kayak manggil lagi ngambil mangga di SMP? Oh iya, inget gue. Kita bertiga ya? Iya. Nggak salah. Lu sama gue sama teman kita lagi. Itu gue sakit men seminggu. Lu tau nggak? Iya. Oh, iya ingat gua. Iya. Tapi lu enggak cerita gara-gara masalah itu kan? Enggak cerita, emang sengaja. Oh, sebenarnya masalah itu gara-gara itu lu sakit. Anjing ngambil mangga doang lu sakit. Kita enggak, katanya karena kita kan enggak izin juga. Iya, angker itu emang terkenal lah. Kalau kalian tahu ya pokoknya kita enggak usah sebut nama ya kan. Pokoknya sekolah SMP kita itu ya sebenarnya serem. Enggak serem. Jadi ada beberapa area yang serem ya, seperti studio kita, men. Waduh. Itu gua jujur baru pertama kali dikasih tahu kalau di studio band kita itu ada genderuwo di sudut drum. Dan itu bener apa yang lu omongin sama yang waktu almarhum bokap gua ngerekam waktu itu kan dia mau rekaman ya Van ya. Lu udah tahu kan suara genderuwonya tuh jelas banget. Jadi rekaman ya Van ya, rekaman lagu. Pokoknya di setiap lagu ada ya Allah itu ada suara genderuwo yang deng tung. Itu jelas banget dan itu benar. Semenjak pas bokap gua ngerekam itu nggak ada. Setelah selesai rekaman dicek lagi itu jelas banget. Bahkan mungkin gua masih ada kali di laptop gua masih ada itu. Itu sampai sekarang gua simpen dan bener apa yang lu bilang itu benar. Di situ tuh ada genderuwo. Lu masih ingat kan man? Sosoknya itu seperti apa? Maksudnya bapak, lu pernah bilang bapak ya? Bapak ya? Apa? Sosok genderuwonya itu kayak sepasang gitu ya? Apa? Enggak, laki-laki satu doang. Emang gede banget gitu. Ya, dua kan? Enggak sih, yang gue inget satu. Satu ya? Iya. Di sebelah kiri drum ya? Iya. Kalau dari kita ngeliat dari kaca di dekat apa sih namanya tuh yang ketipung. Di situ? Ketipung, bukan ketipung yang gede. Oh, bongo. Ya, itu. Di situ. Ternyata bener dan makanya gue selalu nanya Pan di sini ada. Dulu kan masih ingat loh waktu SMP. Pan di situ ada nggak? Ada nggak? Ada. Kayak gitu sih makanya gue percaya kalau lo tuh bisa ngelihat. Terus lu ingat nggak yang kita latihan lagi lagu apa ya waktu itu ya? Kita latihan buat lomba nggak salah? Iya malam-malam. Ada pokoknya lengkap tuh, ada kepala sekolah juga. Iya. Itu kepala sekolah dengar suara orang main suling. Oh iya ingat gua. Iya. Nggak ada yang main suling. Ingat. Itu tiba-tiba masuk ya. Itu sebenarnya gue juga dengar aja. Lu dengar juga. Dengar juga. Tapi lu tau gak men? Kira-kira siapa yang main suling? Ya, apakah Cesar? Wah. Acara apa itu? Ya itu sih sebenarnya. Banyak lah maksudnya pengalaman SMP juga. Wah banyak banget sih. Lumayan banyak. Mungkin dulu. Ya, lu dulu sih nggak nginep ya waktu pas kita zaman-zaman lomba lu nggak nginep dulu. Kalau gue sempat nginep, tapi emang gue percaya kalau di studio tuh angker banget. Tapi ya itu menjadi sejarah kita dulu sih Ban. Sama ya kalau menurut gue orang yang punya mata batin itu lebih kayak lu sih, men. Dia lebih pendiam rata-rata. Emang gue pendiam ya? Menurut gue sih pendiam. Gue tolol. sorry. Gue gak ngomong ya, lu ngomong sendiri nih. Gue akuin. Ya sebenarnya gue pura-pura bodoh aja. Tapi Van, lu gini, mungkin lu boleh ngasih tips-tips nih buat teman-teman yang mungkin punya kemampuan bisa melihat hal kayak gitu dan mungkin baru pertama kali nih, misalkan di hari ini dia ngelihat, kenapa nih gue ngeliat ini, gue ngeliat itu. Otomatis kan dia takut ya karena baru pertama kali ngelihat. Itu apa men? Tips apa yang bisa lu kasih ke teman-teman supaya mereka tuh nggak harus panik gitu, karena mereka itu diberi kelebihan gitu. Iya. Pertama sebenarnya mungkin karena kita kebiasaan dari dulu kecil nonton film horor kali ya. Jadi mindset kita tuh udah kayak
setan bisa bukan apa makhluk kayak gitu bisa ngebunuh gitu. Iya. Ya betul. Serem makanya gitu, takut diterkam gitu. Iya. Sebenarnya enggak kayak gitu. Caranya enggak kayak gitu. Mereka juga ya nongolin doang gitu. Emang mukanya serem gitu. Cuman kan kalau dilihat dari kekuatan itu sebenarnya bukan dari tampangnya, bukan dari muka seremnya. Iya. Beda lagi. Justru ya yang udah yang gua temuin sih yang kuat itu sebenarnya yang enggak berwujud gitu. Enggak berwujud. Malah enggak berwujud kayak cuman suara kayak cuman cahaya gitu. Ya cuman api doang itu gitu doang yang jadi kayak bukan jangan percaya ya bener sih bukan jangan percaya sama film horor karena ya itu karena emang di film horor dan tujuannya emang supaya kita membuat kita takut karena nonton takut betul. Jadi kayak adrenalinnya di itu sebenarnya kalau makhluk yang seperti itu ada yang tampangnya buruk tapi baik kok ada juga gitu loh. Jadi yang tampangnya biasa aja kayak manusia normal kayak ganteng cantik gitu ada juga yang kurang ajar gitu. Banyak jadi kayak nggak cuma dari tampang aja yang kita takutin sebenarnya ya banyak sih campur aduk lah gitu nggak usah takut kayak dan nggak usah nantangin juga pesan gue sih cuma itu jangan nantangin mungkin kan jangan jadi gue yang kesekiannya gitu. Irfan sekian-sekiannya gitu ya. Tapi kalau misalkan wanita tuh cewek apalagi cewek kan itu gimana cara ngatasinnya? Apa? Cewek yang punya kemampuan indera keenam gitu. Kalau cewek DM gue aja. Aduh. Gue juga mau lah. Enggak. Apa namanya? Ya, itu sih yang tadi gue bilang jangan takut aja. Mungkin karena cepet panik kali jadi kita dengerin intinya segala sesuatu yang apapun lo punya itu anugerah sebenarnya. Kelebihan yang enggak orang lain punya. Mungkin orang lain bilang lu bohong lah, ya lu gini lah, gue nggak percaya setan, gue nggak percaya yang hal-hal kayak gitu. Sebenarnya bukan masalah lu percaya atau enggaknya, dengan cukup lu tahu kita hidup berdampingan aja, bukan kita manusia sendiri yang hidup aja, lu justru harusnya tahu. Bener. Gitu. Gue punya sering banget kayak di nasihatin gitu. Mending lu ruqyah aja coba gitu. Gue udah berkali-kali bos. Nggak bisa. Tetap ngelihat maksudnya. Kayak orang bilang kayak lu ditempelin ini kali, lu jarang sholat atau jarang apa gitu, jarang ngaji kali. Enggak, anjir gue ngaji juga, sholat juga, maksudnya kayak ya udah normal seorang muslim normal lah gitu loh. Iya makanya itu. Gue juga udah nyoba ruqyah kok gitu, tetap bisa kan kayak. Jadi ada yang emang diberi gift atau kemampuan lebih khusus gitu. Ada juga yang memang karena dia kesambat atau ketempelan gitu di dalam tubuhnya ada makhluk itu bisa lihat ada juga. Jadi nggak semuanya kayak gitu sebenarnya. Lu anggap kemampuan ini sebagai anugerah atau musibah? Kadang sebagai anugerah, kadang sebagai musibah. Kadang gini, jujur ya. Gua kalau mimpi itu 80%, 90% bisa kenyataan. Jadi kayak misalnya nih gue mimpi sekarang, jadi 3 minggu kemudian atau seminggu kemudian tuh beneran terjadi. Nyata ya? Ya benar. Makanya kayak sebenarnya mengetahui sesuatu itu nggak sebagus atau seenak itu gitu loh. Maksudnya kayak lu tahu misalnya soalnya gini, gue pernah mimpi kayak gue bakal putus nih sama cewek gue. Beneran anjing. Beneran kejadian. Kasihan sih bener. Iya makanya kayak jangan sampai anjir kejadian itu loh. Jangan sampai ada mimpin gue putus sama yang enggak tahu sih. Ya intinya apapun itu ya banyak-banyak belajar aja sih Bang dari pengalaman lo gitu kan. Intinya jangan pernah takut lah. Bener. Iya kan. Buat cewek-cewek jangan takut karena kalau takut ikut aja. DM aja DM. Bisa ya buaya. Udah. Closing tolong. Lu aja lah. Lu lah. Aduh serak nih. Tidak ada sponsor minuman. Haus minum. Apa tidak ada mereknya. Itu Tiner. Sebut bos. Ya udah mungkin sampai sini aja podcast pada malam hari ini. Thank you Van. Cerita lu mungkin bisa ekspresikan orang-orang banyak. Jadi pelajaran aja lah. Jangan jadi gua untuk kesekian kalinya gitu. Mantap. Ya udah, mungkin sampai sini aja. Terima kasih dan sampai jumpa.